Halo, kita dengan suasana baru karena di tengah-tengah aktivitas ya. Datang lagi sama saya, kita membicarakan sepak bola. Seperti yang saya bilang ya kemarin-kemarin bahwa sepak bola itu tidak melulu soal pertandingan, soal lapangan hijau, tidak melulu soal skor. Itu yang saya usul kalau kalian mau mengikuti pembahasan sepak bola yang bukan itu-itu aja, ya subscribe dan ikutin terus channel kita. Nah, kali ini kita bahas apa ya, kita bahas, mengenai ini ya, kayaknya menarik bahwa di balik layar dunia sepak bola. Oke, saya mulai. Dulu waktu saya ya sekitar 2013, 2014 ya, di situ saya proses lamar kerja sebagai wartawan olahraga, khususnya di portal online sepak bola. Karena waktu itu ya lagi booming-booming-nya ya khusus, portal online, khusus sepak bola. Saya lamar, saya interview, dan interviewnya kalau nggak salah yang kedua ya, dengan langsung pihak HRD-nya. Nah, di situ saya ngobrol, interview, diproses, setelah proses barulah saya ngobrol santai dengan interviewer-nya. Dia bilang, "Mas, Anda serius mau bekerja sebagai reporter sepak bola?" "Iya, serius," gitu. "Tapi Anda tahu bahwa di luar sana, di balik sana banyak kejahatan-kejahatan. Anda siap itu?" "Maksudnya?" Saya bilang. "Iya, bahwa sepak bola itu termasuk ya mungkin yang kecil-kecil yang begini-begini nanti ada kucuran-kucuran dana-dana uang panas," katanya begitu. Baru dia jelasin, judi, ada uang panas yang banyak sekali di dunia sepak bola, apakah Anda siap? Saya bilang, "Ya itu kan hal lain, yang penting saya bekerja, saya dapat upah, saya dapat gaji. Soal itu di balik itu urusan lain." Saya bilang, "Oke." Tapi meskipun begitu saya nggak jadi kerja deh, karena tampaknya saya nggak tahu hasilnya tidak cocok kali ya. Nah, seperti yang saya tadi cerita bahwa di dunia sepak bola itu ada yang namanya judi, ya. Lalu ada cerita lain, salah satu sahabat saya, dia tidak menyukai dunia sepak bola, bahkan membenci. "Apaan sih?" Jadi argumennya begini, "Apaan sih sepak bola? Orang ditendang-tendang tinggal diambil aja masukin ke gawang. Eh, men, itu soal permainan, itu soal kesepakatan. Kalau begitu ya ngapain juga ada permainan tenis, ada permainan dan lain-lainnya," begitu. Jadi ketika ada kesepakatan, kita memainkan aksinya, lalu kita mendapatkan hasil, nah di itu siapa yang pemenang ya kan begitu, sepak bola. Tapi teman saya bilang, "Ah, ngapain, tinggal diambil aja terus nih gawang." Nah, di situ juga belakangan setelah obrolan itu, baru dia berargumen bahwa ketika lu mendukung sepak bola, lu mendukung yang namanya judi di belakang sepak bola itu. Eee, di situ saya belum mengetahui banyak mengenai, kehidupan gelap atau dunia uang panas di balik sepak bola, khususnya judi. Eee, itu adalah salah satu alasan orang tidak menyukai sepak bola. Nah, mungkin ada orang di samping kalian, di belakang kalian juga yang tidak menyukai sepak bola, begitu, karena alasan judi. Yuk kita simak, saya akan bahas ya mengenai judinya. Jadi judi di sepak bola itu kita bagi 2 ya. Pertama, judi sebagai sponsorship resmi yang terang, terbuka lebar, gamblang, bisa dilihat secara langsung, yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah judi di balik layar yang dilakukan secara gelap, dilakukan di belakang, dilakukan secara apa ya, secara terorganisir juga enggak, tapi
tidak terorganisir juga enggak, yaitu, judi di balik layarnya kadang begitu. Nah, yang pertama kita bahas, judi yang sebagai sponsorship ya, bahwa dunia judi atau perusahaan judi masuk ke klub-klub sepak bola itu sejarahnya cukup panjang ya. Banyak dulu sudah mencoba untuk melakukan masuk ke klub-klub sepak bola, tetapi terhalang dengan regulasi hingga akhirnya yang mencanangkan di Eropa itu ya di Inggris. Nah, di Inggris itu tahun 2002 dimulai dari klub sepak bola Fulham. Fulham mendapatkan kucuran dana dari perusahaan judi untuk menutupin kekurangan atau menutupi biaya-biaya, kehidupan klub mereka. Kenapa Fulham akhirnya mengambil itu? Karena Fulham juga klub-klub lain ya, kalau nggak salah ada 8 dari 20 klub di Inggris pada waktu itu mengambil jalan perusahaan judi sebagai sponsor, karena mereka tidak mendapatkan hak siar yang, tinggi, mendapatkan uang pemasukan dari hak siar yang sama seperti klub-klub besar, seperti klub Manchester United, Liverpool. Akhirnya mereka mengambil itu, karena ya jalan ya konsekuensi logis lah, karena mereka mau hidup, mereka mau, eee, klub itu terus berjalan dengan biaya dari mana. Nah, makanya mereka yang ada itu ya, klub mengambil sponsorship dari perusahaan judi. Selain Fulham itu, ada West Ham, itu ada Bournemouth, Southampton, ada Everton, ada Leeds United, bahkan Newcastle. Salah satu klub yang dulu memang cukup disegani ya, Newcastle dalam sejarah sepak bola, di Liga Inggris itu. Lalu seiring waktu berjalan, ternyata dunia perusahaan judi terus berkembang di sepak bola sampai akhirnya kejadiannya sekitar 2016 sampai 2019 itu jaya-jayanya, perusahaan judi di Eropa, di Inggris. Sampai akhirnya kalau nggak salah 2018 sampai 2020 ya, itu hampir setengah, artinya ada 10-11 klub di Inggris itu disponsori atau disupport oleh perusahaan judi. Nah, artinya perputaran uang yang ada di sepak bola di Liga Inggris, bayangkan lebih dari setengahnya adalah uang judi, uang dari orang-orang yang taruhan. Karena merebaknya perusahaan judi masuk ke klub-klub sepak bola, beberapa negara termasuk Inggris juga termasuk FA-nya sudah mulai, mengatur ya dengan aturan-aturan, dengan regulasi, termasuk, soal nominal taruhan, batas nominal taruhan itu juga diatur, terus hadiah nominalnya berapa, maksimalnya itu juga diatur. Nah, jadi tidak sembarangan. Ini belajar dari ada satu kasus di Inggris bahwa dalam satu taruhan hanya beberapa jam, itu seseorang bisa sampai 70.000 pound, 70.000 pound. Artinya 70.000 pound tidak hanya dalam sehari ya 24 jam, ya hanya beberapa jam dan taruhannya itu kalah, hilang sudah, lenyap sudah uang itu. Uang orang yang mempertaruhkan 70.000 pound itu. Kalau 70.000 pound itu kalau nggak salah sekitar 1,5 M ya, 1,5 M, maksudnya kan hanya dalam hitungan jam 1,5 M uangnya hilang, masuk ke perusahaan judi sepak bola. Nah, itulah karena kasus itu makanya dibuatlah regulasi secara ketat. Bahkan di Inggris kalau nggak salah tahun, 2026 tahun depan, itu tidak boleh lagi ada sponsor utama yang terpampang di depan jersey
logo-logo perusahaan judi. Karena itu sudah mulai dilarang ya, diketatkan. Nah, di Indonesia, di eranya Iwan Bule, itu tuh pernah ada sponsor masuk ke klub sepak bola. Perusahaan judinya itu sebuah top ya, kalau nggak salah sebuah top. Itu juga pernah menjadi polemik. Padahal negara Indonesia sudah melarang aktivitas judi. Sudah, ya kan, dengan larangan aktivitas judi itu artinya juga melarang sponsorship judi. Tapi itu menjadi polemik besar waktu itu di era Iwan Bule. Tapi sempat berjalan. Kenapa bisa berjalan Pak, ditindak tegas? Ya lagi-lagi tujuannya kenapa mereka masuk ke klub sepak bola di Indonesia ya untuk kehidupan klub tersebut supaya bisa hidup, untuk membiayai para pemainnya, untuk membiayai pelatih, un- untuk aktivitas dan sebagainya lah. Salah satu perusahaan judi terbesar itu ya adalah Bet365, didirikan oleh seorang perempuan yang namanya Denis. Dia kehidupannya ada ya, di daerah Stoke di Inggris. Lalu dia membuat semacam kerajaan di Stoke karena ada sekitar 21 hektar rumahnya, dan perusahaannya di Bet365 itu mempunyai pegawai hampir 5.000 kan. Hampir 5.000 pegawai dia hidupin dari dunia judi, salah satu perusahaan judi terbesar ya. Dan belakangan mereka juga punya andil dengan klub sepak bola Stoke yang dimotori oleh adiknya Dennis. Namanya kalau salah John ya. John. Pak, menariknya lagi, Dennis itu untuk membangun kerajaan di rumahnya itu dia memakai arsitek, seorang arsitektur yang juga mengarsiteki stadion Wembley di Inggris. Membayangkan men, wah itu rupanya dia bisa menyewa, dia bisa membayar arsitek handal, arsitek yang salah satu stadion terbesar di dunia, stadion Wembley, salah satu ya, untuk membangun rumah pribadinya. Perusahaan judi di klub sepak bola itu kan menjadi pertanyaan ya, menjadi apa ya, kerancuan soal kemurnian, soal tanpa intervensi sebuah pertandingan. Misalnya katakanlah Stoke City dengan Manchester City. Misalnya karena Stoke City itu disponsori oleh katakanlah sebuah perusahaan judi, apakah hasilnya itu murni atau tidak? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena ada kepentingan perusahaan judi untuk untuk menghasilkan keuntungan si perusahaan judi tersebut. Entah itu pertandingan itu menang atau kalah, karena kan nanti ada taruhannya. Apakah si bandar atau perusahaan judi ini mempertaruhkan menang atau kalah, itu ada skemanya sendiri. Nggak tahu ya teknisnya seperti apa di dalam dunia taruhan di sebuah perusahaan judi. Siapa yang tahu, kurang paham. Yang jelas bahwa judi itu adalah suatu aktivitas yang memprediksi dan mempertaruhkan masa depan gitu. Itulah jadi banyak kerancuan nantinya, jadinya banyak polemik ke sepak bola. Apakah itu menjadi suatu pertandingan yang murni? Apakah suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sebelum pertandingan? Makanya dibuatlah aturan-aturan dan regulasi yang cukup ketat belakangan, termasuk FA, Asosiasi
sepak bola di setiap negara juga melakukan pengetatan itu ya. Nah, itulah aktivitas perusahaan judi yang gamblang secara terang benderang kita bisa lihat di depan jersey, di pinggir lapangan stadion ketika bertanding, bahkan di spanduk-spanduk di area stadion atau dimanapun di websitenya klub sepak bola yang disponsori perusahaan judi itu kan muncul ya logo-logonya. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, soal judi yang gelap ya, judi yang gelap ya, tidak resmi atau ilegal ya, atau yang dilakukan di belakang, di balik tangan. Ini banyak sekali, entah itu nanti juga judi kecil. Ya, biasanya ini muncul di momen-momen pertandingan besar, Piala Dunia, di Piala Eropa. Kalau di kelas Asia itu misalnya ya Piala Asia, atau entah itu nanti juga di Asian Games atau di AFF, itu sering muncul. Nah, aktivitas judi ini seperti yang tadi saya singgung ya, kadang juga tidak terorganisir, dadakan. Misalnya misalnya si Anu dengan tetangganya taruhan, ayo berapa? 500.000 negara Indonesia sama Malaysia siapa menang? Atau taruhan skor berapa? 2-1 Indonesia 2 Malaysia 1, taruhan 500.000. Kan bisa dilakukan seperti itu. Itu tidak terorganisir, tiba-tiba ya dadakan aja begitu ketika ada orang yang mau bersedia melakukan. Tapi ada juga yang memang secara terorganisir, ya lewat website, lewat pasar taruhan di online atau offline juga ada, di offline juga ada. Nah, ini perputaran uangnya yang melakukan aktivitas judi di balik layar ini juga gede sekali, besar sekali. Ya karena sampai triliunan. Salah satu salah satu Piala Dunia terbesar. Bahkan bukan salah satu, tapi memang beberapa survei mengatakan bahwa 2018, Piala Dunia 2018 itu adalah dunia taruhan judi terbesar terkait Piala Dunia 2018 waktu itu di Rusia. Itu mencapai kalau dirupiahkan 2.300 triliun. Bayangkan 2.300 triliun perputaran uang judi. Itu judi legal dan ilegal ya. Yang ilegal itu pun hanya sedikit yang terdeteksi, dan survei internasional mengatakan masih banyak sekali dunia judi yang ilegal, pasar judi gelap yang tidak terdeteksi. Artinya bisa lebih dari 2.300 triliun perputaran uang selama gelaran pentas sepak bola akbar 4 tahunan itu. Bayangkan men. Lalu tahun 2022 angka perputaran uangnya menurun ya. Nggak tahu mungkin karena ada COVID atau juga ada yang mengatakan karena sudah dunia judi yang ilegal itu sudah beralih jadi legal, jadi terorganisir, jadi tidak membabi buta lagi. Tapi kayaknya ya faktor COVID ya, yang lebih pasti kerasa banget buat dunia judi masuk ke olahraga sepak bola itu kan selalu dikritik karena jadi tadi soal hasil skornya, terus aksinya tidak lagi bebas dan tidak mandiri, tidak murni, hasilnya tidak murni. Jadi karena ada intervensi segelontoran uang oleh
oleh perusahaan judi. Nah, yang menjadi masalah yaitu yang selalu dikritik bahwa mafia-mafia judi mengintervensi suatu pertandingan atau suatu event olahraga sepak bola. Bagaimana modusnya? Modusnya ya bisa dari jual beli pemain, artinya mengatur skuad pemain siapa aja yang dibeli dan dijual. Lalu eh jual beli pelatih, at dan jangan udah lewat nih. Jadi ya ada intervensi mafia judi juga, ah, pergantian di udah jangan disinggung-singgung yang sudah berlalu ya, sudah berlalu. Lalu ada intervensi wasit juga seperti di skandal terbesar Italia di Calciopoli tuh, atau jangan-jangan juga ada ini juga ya, eee, intervensi perusahaan judi ke ketua asosiasi sepak bola. Jangan-jangan karena pemain, wasit, pelatih, apa coach, jangan-jangan juga nyampe ketua asosiasi sepak bolanya juga jadi modus operandi perusahaan judi untuk aduh udahlah. Ya semoga aja yang ketua asosiasinya tidak. Kita nggak tahu ya, itu karena di balik layar, karena itu kemungkinannya itu banyak sekali ya. Jadi, ya yang jelas skandal Calciopoli adalah suatu skandal yang cukup besar antara mafia, tapi tidak ada keterkaitan secara gamblang ya di situ, di Calciopoli soal, perusahaan judi mana. Yang jelas di situ ada skandal pengaturan skor di Calciopoli, tetapi siapa perusahaan judinya yang mana belum diketahui secara pasti. Kembali lagi ke awal yang seperti saya katakan, teman saya memang ada benarnya juga. Dia tidak menyukai dunia sepak bola karena di balik dunia sepak bola itu ada kegelapan, ada dunia kegelapan, ada perputaran uang gelap, ada uang-uang haram. Begitu banyak digelontorkan. Kita seolah-olah terpedaya. Oke, sampai di sini dulu karena saya juga mau beraktivitas lagi. eh Obrolan sepak bolanya yang mau bahas seperti yang saya katakan tadi, membahas sepak bola bukan hanya melulu di skor pertandingan, ya support channel saya, eee, dan lihat konten-konten sepak bolanya di playlist sepak bola di Mugi Ngobrol. Kalau kalian mau mendukung, ya silakan di-like dan disebarkan ya. Di-subscribe dulu terus disebarkan ya, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam olahraga.